wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Bapak-bapak, para jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita sanjungkan, kita muliakan, kita sampaikan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tersanjung pada baginda termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia dunia kita, bahagia akhirat kita. Senang dunia kita, senang akhirat kita. Berkumpul kita di dunia seperti ini, nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala lebih daripada seperti ini. Dengan segala kenikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah perkumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersanjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala salawat kita yang sering kita baca setiap harinya di dalam sholat kita ataupun di luar sholat kita. Tentunya kemarin kita sudah melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suatu tujuan, dengan suatu maksud agar kita bertambah mahabbah kita untuk mengikuti dan menjalankan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita dari kitab ini, yakni kemarin kita sudah membahas tentang tasbih. Ya, mudah-mudahan masih pada ingat. Ya, di dalam kitab ini ya, kitab Tanqihul Qaul. Kita sudah masuk kepada kajian tasbih. Mudah-mudahan masih pada ingat semuanya. Ya. Sebelum saya mulai kepada bab yang lain, saya kasih tambah satu, yakni tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani taqilatani fil mizani. Habibatani illa rahmani subhanallahi wa bihamdihi. Ini kayak puisi, enak Pak ya. Ada rimanya sama semua nih ya. Kalimatani hafifatani ala lisani ya. Sakilatani fil mizani. Habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi. Apa artinya? Apa maknanya? Saya tutupkan kepada bab yang ini dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kalimat ya. Hafifatani ala lisani, yang dia ringan bagi lisan kita. Lidah kita ini lebih mudah menggerakkannya. Ringan lidah kita. Sakilatani fil mizani, namun dia berat di dalam timbangan amal. Jadi ringan di lidah kita, tapi timbangan amalnya berat. Ya. Habibatani, dan dua kalimat itu dicintai oleh siapa? Ila rahmani, kepada zat yang maha pengasih, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah subhanallahi wa bihamdihi. Itu kalimatnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Sering kita lanjutin subhanallah bihamdihi, astagfirullah, kan gitu ya. Atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar di dalam riwayat yang lain. Nah, ini saya cuma mengingatin aja.
Ya, mudah-mudahan kalimat yang kemarin, kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 100 kali. Ya, baca 100 kali. Barang siapa yang membaca itu, Allah ampunkan dia daripada segala dosa-dosanya, meskipun dosanya lebih banyak daripada buih di lautan. Nah, mudah-mudahan itu ngingetin ya. Ingat kali ya. Ya, lanjutkan kita kepada bab yang berikutnya, yakni al-babu salisu wal isrun fil fadilati taubah, yakni bab yang ke-30. Bab yang ke-23, maaf. Bab yang ke-23 ini mengenai membahas perihal fadilati taubah. Jadi fadilah taubah. Kita semuanya tahu Pak ya. Ya taubat udah sering banget dah. Ya. Kata-kata taubat itu banyak banget, sering kita lihat, sering kita baca, sering kita dengar. Taubat, ya begitu. Nah, berarti kita masih dikasih nasihat. Dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Masih diberikan kita kesempatan luas sampai dengan ya di dalam akhir hidup kita tergolong orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa habis wudu ya, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Doa baca enggak Pak? Agak minta ya? Minta Pak. Habis itu nambahin alam nasrah laka sadrak ya. Boleh, biar kita segala urusan itu dimudahin. Kalau yang tahu di dalam fadilah-fadilah zikir, maka tidak bisa dilepaskan kalimat-kalimat zikir itu Pak. Baik mau mulai daripada di dalam berwudu ya kan ada rukun wudu ya, ada sunnah-sunnah wudu, ada fadilah-fadilah wudu. Ya fadilah-fadilah wudunya misalnya doa. Jadi doa itu loh fadilah dalam wudu. Misalnya kalau membasuh tangan, Allahumma ini as'alukal yumna wal baraka wa a'udzubika minas su'mi wal halaka. Dibaca Pak? Enggak kan ya? Bapak cuma niat doang tuh. Ya, nawaitu wudu'a li rabbil hadasil. Ya. Lillahi ta'ala. Kan begitu, langsung aja tuh. Ya, kocok-kocok tangan, kumur-kumur, hidung baru muka. Padahal mah niat itu pada saat membasuh yang pertama muka. Itu karena rukun, Pak. Jadi yang sunnah itu ya kita membasuh tangan kan sunnah tuh ya. Sunnah tuh, kemudian ke kumur tuh sunnah. Apalagi kalau kita bisa bersiwak gitu ya. Kalau Allah tidak memberatkan atau memberatkan umatku kata Nabi Muhammad, maka kalau mau setiap wudu itu ya suruh bersiwak. Istinsyak juga begitu ya. Masukin air dalam hidung, ngeluarkannya lagi ya dengan tangan kiri. Jadi masukin dengan tangan kanan, ngeluarin dengan tangan kiri. Itu sunnah Pak. Nah baru masuk rukunnya niat pada saat kita membasuh wajah yang pertama. Nah fadilah-fadilah utamanya di dalam doa. Kayak misal tadi membasuh tangan, kumur-kumur, Allahumma inna ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka. Mudah-mudahan bapak-bapak hafal. Karena dulu ngaji ginian, Pak. Bang Ustaz. Ngaji Kifayatul Ahyar ya. Ya kalau bapak mungkin pernah ngaji ginian memang. Ya. Allahumma inna ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka. Ya, waktu masuk wajah juga begitu. Allahumma baid wajhi binurika, kan begitu. Atau yang kana Allahumma atini kitabika wa kasrati Allahumma ini a'udzubika Allahumma inna as'alukal yumna wal baraka wa a'udzubika minas su'mi wal halaka. Kan begitu. Nah itu doa-doa fadilah-fadilah di dalam berwudu. Jadi orang yang dia ingat kepada Allah, maka dalam setiap perbuatannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah orang yang dia punya dosa, selain dia berzikir kepada Allah, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kaitannya dengan taubat, kan pasti ada sesuatu yang salah di dalam ibadah kita, yang bertentangan dengan syariat. Oleh karenanya dikatakan at-taubatu hiya ruju'u amma kana majmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Ya. Jadi taubat itu yakni kembali pada perkara yang keberadaannya tercela. Jadi tadinya perbuatannya kagak bener gitu, tercela lah ya. Banyakan maksiatnya
ya tercela di dalam menurut syariat. Ya, kembali dia dari perkara-perkara yang kagak benar ya kepada perkara yang dia mendapatkan pujian atau kebaikan atau kemuliaan di dalam ilmu syariat. Jadi lurus lagi, Pak. Yang tadinya bengkok ya sholatnya belum benar, ya sekarang udah benerin. Yang tadinya banyakan bohongnya sekarang udah mulai enggak banyak bohongnya. Yang tadinya maksiat melulu ya buang maksiatnya, kembali kepada jalan Allah. Begitu. Nah, itu namanya taubah. Nah, di dalam taubah ini Allah berikan kesempatan untuk kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Berarti Allah sayang sama kita. Kalau kita masih diberikan kesempatan bertaubat, berarti Allah sayang sama kita. Makanya seringkali taubat itu dikatakan dia jihadnya orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jihadnya, Pak. Karena godaannya banyak, Pak. Jangankan dinasehatin misalnya sama keluarga ya. Mungkin dinasehatin sama teman bisa jadi marah, Pak. Ya. Agak terima kalau dikasih nasihat, ya. Karena diri kita masih berasa lebih baik daripada orang lain. Tapi kalau ternyata Allah bukakan hidayah, Allah kasih taufik, Allah tunjukin inayahnya, maka orang yang diberikan nasihat dia akan terbuka dari futuhnya, terbuka daripada pemahamannya. Oh, ternyata kita masih diingetin sama Allah. Berarti Allah sayang kepada kita agar kita kembali kepada perkara syariat ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ya syariat yang fardu ain? Kan kalau di dalam ilmu 3 konsep ilmu, yang pertama misalnya konsep akidah ya, di situ akidah atau usuluddin lah, dasar agama ya, atau makrifat lah. Yang kedua itu syariat ya termasuk belajar fikih. Tapi tidak semuanya fikih itu adalah fardu ain ya, sebahagiannya fardu kifayah. Yang fardu ain yang mana? Yang kita kenal tuh ya, misal dari cara baca tasyahud syahadat ya, cara baca syahadatnya, kemudian belajar wudunya, belajar sholatnya, belajar puasanya, zakatnya, pergi haji, itu yang begitu tuh. Itu fardu ain. Ya, karena memang disebut fardu ain karena memang kita semuanya secara pribadi kudu yang begitu di dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, kalau masalah misalnya fikih munakahat, ya itu mah urusannya penghulu ya. Penghulu bagaimana cara rukun-rukunnya menikah. Jadi begitu juga, Pak, misalnya di dalam perdagangan, ilmu perdagangan ada hukumnya. Nah, itu namanya fardu kifayah. Jadi enggak semuanya ilmu itu perlu dituntut seperti itu. Berarti yang fardu ain aja yang kita tuntut. Ya, misalnya tadi cara berwudunya, cara istinjanya, ya, cara sholatnya yang baik itu, cara berpakaian, adab sholatnya, zakatnya, puasanya, pergi hajinya. Nah, itu yang fardu ain. Kemudian yang ketiga adalah kepada kita hakikat atau tasyawuf. Ya, pada hakikatnya tasyawuf itu biasanya orang-orang di atas 40 itu udah mendekatkan diri itu kepada Allah. Lebih banyak mendekatkan diri, lebih banyak enggak buang-buang waktu. Ya, karena apa? Satu misalnya 40 tahun masih aktif, umur 55 tahun, 57 kan udah pensiun ya. Memang suruh kudu ngaji, Pak. Suruh ngaji tasyawuf. Bukan mohon maaf buang-buang waktu yang enggak penting gitu ya. Makanya suruh banyak ngaji yang tua-tua. Karena di situ akhirnya kita melihat bagaimana tasawuf yang fardu ain itu. Tasawuf yang fardu ain adalah kita merendahkan diri kita, lebih sabar, lebih kepada satu tujuan, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Makanya setiap mukallaf itu harus kudu belajar dulu yang namanya ma'rifah. Kenal dulu siapa Tuhannya yang mau disembah. Ya, makanya kudu belajar tuh kalimat la ilaha illallah. Kalau kita ngaji sifat 20 gitu ya. Nah, itu kitabnya banyak yang jelasin ya. Habib Usman dia ngarang kitab. Ya, kemudian dia lagi misalnya ada Qatrul Qais ya. Kemudian ada lagi kitab Tijan Darori. Oh, Masya Allah. Yang semuanya membahas kepada ma'rifatullah dan juga ma'rifat kita kepada Rasulullah SAW. Nah, itu bahagian di dalam kita beribadah. Nah, orang yang bertaubat karena mau dikembalikan dia kepada
hukum syariat yang benar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ambil kesempatan bertaubat kalau memang ada yang ngasih nasihat. Jadi buka dulu tuh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu minadz dzambi kama la dzambalahu." Maka orang yang dia bertaubat dari suatu dosanya sama sekali sebenarnya dia tidak ada dosa pada dirinya tuh. Artinya Allah ngampunin. Rasul bilang, ya, orang yang bertaubat dari perbuatan dosanya, taubat nih Pak, kan berarti taubat mah urusan Allah ya dengan Rasulullah, ya. Kita mau nama Allah minta ampun ya Allah. Dan hubungannya dengan manusia ya kita selesaikan hubungannya dengan manusia. Misalnya punya salah ya kita mohon maaf sama manusianya, kali ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan, mohon minta maaf, kita kembali kepada fitrah. Makanya kita ada lebaran Idul Fitri ya, kembali kepada fitrah ya Allah. Cuman jangan nungguin kelamaan itu ya, kan cuman muslimah cuma dikasih batas waktu 3 hari, gak boleh lama-lama kalau berselisih dengan saudaranya. Nah, oleh karenanya kita kembali kepada fitrah, urusan manusia kita selesaikan. Dan orang yang dia mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan dia tidak punya dosa lagi. Allah berarti Allah ampunin gitu. Karena Allah kepada kondisi innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha ngampunin, ya. Jangan diragukan bagaimana Allah ngampunin, jangan diraguin. Kalau kita minta maaf sama orang, kita masih bisa ragu dimaafin apa kagak. Sama orang ini mah, sama manusia, kita bisa masih. Tapi kalau Allah nggak boleh, nggak bisa kita ragu sama Allah, karena Allah sudah jelas Allah Maha Pengampun. Jadi Bapak kalau punya dosa banyak banget, ntar malam nih, ya kita udah punya lantai 3, salat taubat 2 rakaat, ya, istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, boro-boro sholat taubat mengadung 2 rakaat, ya, sholat maghrib juga saya belakangan melulu gitu ya, misalnya. Kagak ngapa, ngikutin zikirnya. Astagfirullah. Setelah astagfirullah ada lagi baca tasbihnya gitu ya. Kan itu yang ngunggurin dosa-dosa kita. Mau ngaji, mau datang ngaji, dan itu juga bahagian daripada taubat. Jadi orang yang dia berangkat ngaji itu, maka malaikat itu dia menghamparkan kedua sayapnya. Buat orang yang mau ngaji Pak, dihampar itu sayapnya, dijagain sampai dia masuk ke dalam majlis. Udah gitu nggak didiamin, didoain sama malaikat. Ya Allah ampunin si fulan, ampunin si fulan, ampunin si fulan, sampai itu pulang. Berangkatnya dapat pahala, dinaikkan derajatnya, diguguran dosanya. Udah di dalam majlisnya juga didoain oleh para malaikat biar minta diampunin ini si hamba Allah. Pulangnya juga begitu, ya. Karena udah dapat ilmu bahwa ada tuh oleh-oleh, digendolin, alhamdulillah dapat ngaji. Tadi babnya bab taubat, dari siapa? Dari Bang Adung. Ternyata pulang bawa oleh-oleh, bilangin sama bininya, ya Bang ini makan oleh-oleh bareng-bareng, kira-kira begitu. Ya jangan berkat doang, ini makan bareng-bareng. Oleh-oleh ngaji juga disampaikan kepada keluarga. Nah, orang yang dia bertobat kepada Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, maka dia seperti orang yang tidak ada dosa pada dirinya. Jadi jangan ragu kepada ampunan Allah, ya Pak ya. Nah, lalu bagaimana orang yang dia udah minta ampun, ngelakuin lagi, minta ampun, dia ngelakuin lagi, istighfar sebanyak-banyak, tapi dia maksiat lagi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, wal mustaghfiru minadz dzambin wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Maka orang yang bermohon ampun, dia istighfar kepada Allah, namun ya dia masih melakukan dosanya, ya, wa huwa muqimun alaihi, dia kembali kepada tempat semulanya dia, yakni melakukan suatu dosa, maka dikatakan kal mustahzi'i bi rabbih, maka dia seperti yang suka ngolok-ngolok Tuhannya. Tuhannya diperolok Allah. Kan kita seringnya tobatnya tobat sambal. Tapi kalau sambal tomat mah enak, tomat sambal gitu ya. Ya tomat sambal mah enak. Kalau tobat sambal yang Masya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum apa-apa, ngaji begini aja, Roman pengennya ya
Ya Allah, dosa kita banyak amat ya kalau ngaji gini. Tapi Pak, ya jangan khawatir, kembali kepada qadar tadi. Allah Ghafurur Rahim, nggak apa-apa Pak. Kita nggak tahu bagian mana bagian yang mana yang bisa menjadikan Allah itu mengampuni kita. Bisa jadi emang niat datang haji aja Allah udah ngampuni semua dosa kita. Kan bisa begitu, maksud Allah kan? Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Ya, Allah itu punya sifat jais begitu. Ya, Allah punya sifat. Ya kalau mau ngampuni itu terserah Allah, urusan gua itu mah. Surga gua. Iya, neraka gua, urusan gua. Gua mau mengampuni sahabat yang banyak dosa ya urusan gua begitu. Masyaallah. Maka orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya suatu ciri, yakni adalah wa alamati sihatin nadami riqahul qalbi. Jadi hatinya itu lembut, Pak. Hatinya lembut, ya. Enggak gampang tersinggung orang. Nah, rasanya yang ini kayak saya masih nih. Yang mudah-mudahan kita enggak kali ya, habis ngaji gini mah. Ya. Jadi orang yang dia dapat taubat diterima sama Allah, taubatnya yang diterima sama Allah, dia punya hati yang lembut, ya. Ya. Wa ghazaratud dam'i. Dan air matanya itu banyak karena dia menangisi daripada dosa-dosa kesalahannya. Jadi sepanjang waktu ya Allah ingat dosa dulu dia nangis, sepanjang waktu dia ingat dosa dulu dia nangis. Itu orang yang tandanya diampuni dosanya oleh Allah. Bukan misalnya habis minta ampun nih, sholat 2 rakaat, sholat taubah, semalam habis melakukan suatu dosa, habis itu cekak gitu ya, kembali lagi, enggak yang begitu. Allah udah ngampunin ini, enggak begitu. Nah cirinya yang ini, cirinya 2, yaitu adalah dia lembut hatinya dan deras air matanya mengingat daripada dosa-dosanya. Maka setiap segala sesuatu itu pasti dia ada obatnya. Penyakit aja ada obatnya, Pak. Sampai dia punya penyakit hati. Ya kemarin kita sudah bahas ya. Nah, ini dari dosa juga obatnya apa dosa kita? yakni mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mohon ampun dengan bertaubat. Bagaimana Rasulullah SAW sabdakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in dawaun wa dawa'ul dunubi at-taubah. Jadi obatnya dosa kan banyak banget ya. Ya dosa-dosa itu banyak banget. Ya obatnya taubat. Kalau kita banyak penyakit, udah penyakit dari bagian kepala sampai kaki, ya tangan kanan sampai tangan kiri, semuanya ada penyakitnya. Bagian luar sama bagian dalam gitu ya. Kan kalau dibilang penyakit 3 macam aja udah dibilang penyakitnya komplikasi ya. Ya komplikasi ya. Anu komplikasi. Tapi dosa kita lebih banyak daripada jumlah penyakit kita. Banyak banget Pak, di berapa umur kita, misalnya sekarang dari umur remaja kita akil balik kita udah punya dosa. Sampai sekarang kita masih banyak maksiat. Ternyata lebih banyak komplikasinya di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Makanya yang perlu diperbaiki lebih dahulu itu hati kita, Pak. Sebelum mata kita melihat, sebelum telinga kita mendengar nasihat-nasihat, hati kita dulu buka tuh. Karena bisa jadi nasihat sebagus apapun kalau hatinya belum bisa terima nasihat kagak jadi, Pak. Mental itu. Mau yang ngomong juga misalnya mu'alim yang ilmunya tinggi, tapi kalau hati kita belum menerima kebaikan, karena hatinya masih sakit. Ya. Kalau hati masih sakit maka sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan. Makanya intinya adalah seandainya hati kita masih sakit, obatin dulu hati kita dengan banyak ilmu ngaji dah. Kemudian belajar tuh untuk menerima nasihat-nasihat guru. Mungkin kalau nasihat teman mah belum diterima, tapi kalau ngaji begini Pak sembari tiduran, oh iya. Ada masuk ilmu. Jadi obatnya ilmu. Pelan-pelan, nah dari situlah nanti kita akan muncul keinginan untuk menerima nasihat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita. Kan kita kalau ditegur orang makanya enggak enak banget Pak ya. Ditegur enggak enak banget dalam. Bener, ditegur enggak enak banget. Ya. Ya, mudah-mudahan
apapun yang menjadi dosa kita semuanya Allah ampunkan. Cuma satu kuncinya ya kita ngaji. Karena disitulah itu kunci untuk menerima, membuka hati kita adalah dengan cara yang ngaji, Pak. Untuk membuka hati kita caranya ya dengan kita ngaji. Misalnya kita baca Al-Quran, melunakkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kan begitu. Nenangin hati kita. Kalau udah tenang maka hatinya bisa terbuka. Gitu. Masya Allah. Maka mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita semuanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, beliau mohon ampun kepada Allah tidak kurang daripada 100 kali beristighfar. Nah, banyaknya 100 bukan menandakan ya jumlah, tapi itu menandakan banyaknya. Apa cukup sekali? Jangankan sekali. Hanya walaupun di hati kita mohon ampun, Allah terima. Karena Allah tahu apa, jangankan yang di lisan, di dalam hati aja Allah Maha tahu gitu. Baru tersirat ingin bertaubat, Allah angkatkan ruhnya. Ya Allah terima taubatnya. Begitulah Allah. Jadi jumlah yang 100 bukan menandakan kepada pembatasan, dibatasi. Cukup 100 saja istighfar, bukan begitu. Lebih dari 100 boleh istighfar mah. Ya, kurang juga enggak ngapa-ngapa. Cuman Nabi aja 100 yang maksum gitu. Kita yang banyak dosa ya kagak mau istighfar. Masya Allah. Nah, jadi mulai kemarin kita udah belajar tasbih subhanallah bihamdi. Tadi itu 2 kalimat ya, 2 kalimat yang dicintai, 2 kalimat yang ringan tapi berat timbangannya, amalnya. Jadi terus dipakai Pak, subuh dibaca tuh 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Boleh begitu atau dengan yang lainnya, jangan sampai enggak ditinggal. Meskipun imamnya enggak baca, ya yang lain terusin aja, enggak apa-apa. Nah, jadi taubatnya itu sampai kapan kita taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan saja, sampai ayat ini sampai hidup kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipisahkan raga kita, dipisahkan ruh kita dari jasad kita. Diterima sama Allah. Ya. Jangan sampai nyesal nantinya. Ya, jangan sampai nyesal ya lu, ngapa dulu enggak bertaubat ya. Sekarang dikasih taubat, padahal Allah mah dosa ya, asal jangan syirik kepada Allah aja Allah ngampunin dosa. Cuman kita kadang-kadang masih belum bisa memahami, masih belum kita mendekatkan diri untuk menjadi orang lebih baik. Kadang-kadang ibadah itu masih bahagian suatu kewajiban gitu ya. Walaupun memang fardu, sholat ya fardu, wajib. Tapi kita masih menilai ibadah itu wajib. Akhirnya kita ngelaksanain itu terpaksa daripada kagak ya. Tapi memang kaidahnya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mestinya kita sebagai hamba kan kita disuruhnya beribadah kepada Allah. Ya. Karena kita disuruh ibadah kepada Allah bukan keterpaksaannya. Takutnya boleh takut tapi bukan karena terpaksanya. Jadi kita merasakan butuh dengan ibadah kita. Karena nanti ibadahnya kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Kembali kepada kita. Ibadah sholat kita ya nanti untuk kita. Infak yang kita dermakan, uang yang kita infakkan, itu kan kembali kepada kita. Ya. Ya kalau kita mau nanam sesuatu yang baik, dari sekarang kita tanam di tempat yang baik, dengan cara yang baik, kalau di media yang baik, dengan bibit yang baik, maka nanti juga di sana kita terimanya bibit yang hasil yang baik. Sekarang kalau kita mau nanam dengan benih yang nggak baik, sengaja kita tanam tapi juga tempatnya nggak baik, nggak ada pupuknya, ya tandus dan sebagainya, gitu kan? Kita nggak siram-sirami, cuman kepengenan doang ibadah. Kan ibadah itu ada pengen doang. Gue pengen ngaji ya. Sampai setahun ketemu tahun berikutnya itu niat doang, orang datang ngaji. Dari musola nih baru digempur gitu ya. Sampai musola udah bangun lagi, niat doang berangkat ngaji, ya tapi belum nongol, ya nggak apa-apa, alhamdulillah masih niat.
Tapi kan itu harus dirubah, Pak. Ya, siapa yang mengubah kita? Kita sendiri. Nah, karena kita belum memahami taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berpikir kita pada sebenarnya nanti akan kita menghasilkan itu. Kita yang ngambil metik hasilnya kita. Makanya kalau kita menghasilkan yang baik ya dari sekarang, cara yang baik, tempat yang baik, ya kumpul tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti ganjarannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan orang yang bertaubat? Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, nanti yang pertama kali akan ditimbang oleh Allah adalah sholat, Pak. Apabila sholatnya baik, maka nilai ibadah yang lain bisa dinilai baik oleh Allah. Tapi kalau sholatnya buruk, maka yang lain juga sebaik apapun dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholatnya, karena Rasulullah SAW sabdakan begini, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajillu bitaubati qoblal maut wa ajillu bisolati qoblal paut. Tuh, bersegeralah kalian untuk bertobat sebelum mati. Jadi tobatnya disuruh bersegera. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Kan begitu ayatnya. Jadi untuk urusan tobat disuruh bersegera, Pak. Bukan nungguin ntar sempet. Ntar kali lagi sempet. Ya, urusan enggak sempet-sempet, Pak. Ada baik. Ada baik, Pak. Antar malam minggu mau ngaji. Ya. Nggak jadi, malam Jumat mau pulang cepet, ya nggak disempet-sempetin, ya nggak disiapin, ya nungguin sempatnya, maka dia nggak jadi, Pak. Makanya dikatakan begini, maka bersegera, disuruh segera, ya. Dan di dalam urusan sholat juga, wa'ajilu bis sholat qoblal paut, maka segeralah sholat juga sebelum luput. Kan kalau kita sholat pengennya mah antara tenang-tenangan dikit. Nah, kira-kira gitu. Bapak kira-kira gitu gak? Sholat antar-antaran pengen nyari yang tenang katanya. Dengan alasan mau tenang tapi jadi entar-entaran. Jadi gak sholat jamaah. Ya ntar sholatnya dari asar menjelang maghrib tuh baru sholat asar katanya. Ya malaikat udah ganti sip. Malah pencatat itu udah ganti sip baru udah tuh sholat, Masya Allah. Jadi sholatnya kita masih sering kita lalaikan. Maka orang yang sholat dan dia lalai dalam sholatnya juga termasuk orang yang rugi, kan begitu? Ya, orang sholat, apalagi kagak sholat. Yang sholat dia lalai di dalam sholatnya, baik di dalam waktunya, menepati waktunya, atau caranya di dalam sholatnya, ya dia juga termasuk orang yang rugi. Nah, maka orang yang beruntung yang bagaimana? Yang dia jaga sholatnya. Dari waktunya, adabnya, caranya, meskipun kehusuan bukan bagian rukun, tapi bagian untuk menentukan diterimanya amal, maka dia sholatnya khusyuk. Dari rumah udah niat mau sholatnya jamaah, ikutin jadi makmum gitu ya, pakai kain, jangan pakai kaos. Begitu pula kalau misalnya dari mana-mana, jangan pakai celana lepis atau celana buntung ya misalnya. Ya, atau pakai jaket, ya jangan, rapih dulu dah, bentaran mah. Nggak dapat takbiratul pertama, ya kagak ngapa-ngapa. Yang penting dia dapat jamaah. Jamaah juga nggak dapat juga. Ya, mandi dulu, lantaran mandi dulu, kagak ngapa-ngapa di musola. Entar juga ada jamaah yang lain, ayo bang jamaah, kan begitu. Jadi banyak, Pak, jangan jadi alasan sebenarnya. Nah jadi kita memperbaiki dalam ibadah kita begitu. Nggak apa-apa dikit-dikit, Pak. Kita rubah ini kampung, ya biar lebih baik tata cara ibadahnya. Kalau dulu orang sholatnya ya asal masuk musola, ya kaki masih belok, ya baju masih belum pantes gitu udah sholat. Masih ada bacaannya sini, ya jotun ya, kan dapat kaosnya dari habis bonus chat ya. Hari Sabtu ngecat selesai yang pengajian. Ada bonus kaos, batanya jotun. Ya kan bocah ngeliat ya iseng bocah tuh jotun ya kan. Emang begitu. Tapi kita yang udah tahu ilmunya, maka setidaknya sholat kita
Kemarin kita ngaji tentang bab apa namanya? Apa namanya? Sorban, kita ngaji sorban. Ya sorbannya dipakai gitu. Jangankan sorban kita kagak punya, sampai suruh nyari tali kalau bisa mah buat ngelempangin gitu. Ya karena itu sunnahnya, Pak. Nah, besok pada punya sorban ya. Enggak, saya enggak jualan. Bapak beli sendiri ya. Jadi Bapak beli ke pasar, tahu tempat jual sorban, beli sorban. Ya, ada yang 25.000, ada yang 25.000 ya. Kalau mau pesan saya nanti ada yang 50.000 ya. Ya, jadi pakai sorban. Apa diselempangin. Jadi ibadah itu cakep banget, Pak. Bukan ukurannya dia berilmu tinggi, tapi menjadi ukuran ibadahnya dia mau cakepin. Gitu. Saya mau nyakepin ibadah saya bukan pengen dipanggil ustaz, bukan. Saya pengen nyakepin ibadah saya biar ibadah saya diterima. Begitu tujuannya. Biar ibadah kita diterima kan begitu. Maka bagusin dulu adab kita. Nah, itu cuma sekedar buat memperingatkan diri saya dan kita semuanya, Pak, di dalam adab-adab beribadah. Kembali kepada kaidah kajian kita di dalam taubat. Ini masih lama, Pak ya. Ya. Jamnya mudah-mudahan besok saya gantilah itu biar cepet. Jadi kita dikasih kesempatan sebelum ajal menjemput kita. Bahasa kerennya kan begitu. Padahal mah bahasanya yang udah pasti kita mati. Ya, jadi taubat kita masih diterima sampai batas kita mati. Cuman jangan nungguin mati, karena matinya kita nggak tahu gitu. Kita mati kita nggak tahu, ya. Entah dicepetin, entah kita kapan, entah di mana kita nggak tahu. Yang penting taubat mah udah segera aja, ya. Taubat aja segera aja. Nggak usah terlalu yang tinggi-tinggi, ya. Yang ringan-ringan saja, ya. Kita menapak sedikit yang nyaman lah buat kita di dalam urusan taubat. Yang kagak ngerti nanya, jangan takut sama apa namanya nggak tahu apa-apa gitu ya. Nanya aja, nanya ntar dikasih tahu juga nggak mungkin, Pak. Anak bayi aja nggak langsung dikasih nasi ya. Anak bayi aja dikasihnya air susu ibu dulu bertahap susu kasih. Seandainya bubur nggak punya juga pisang ya. Dulu kan pisang tuh digituin apa namanya? Iya bukan dirim lagi pakai sendok itu digituin, disuapin, dikerok. Setelah itu udah sedikit udah siap baru dikasih makanan yang bervitamin atau bentuknya agak lebih keras. Itu Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cuma mengingatkan saja di dalam kajian ini meskipun kajiannya sebenarnya masih banyak, cuman mengingatkan saja bahwa kita masih disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki ibadah kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Mudah-mudahan satu amalan kita yang ringan itu menghapuskan dosa kita yang banyak. Mudah-mudahan hadirnya kita bawa manfaat untuk diri kita, buat keluarga kita semuanya. Akhirul kalam dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada laporan, Pak. Mau laporan langsung ya? Saya mau laporan. Alhamdulillah.